azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita telah membacakan surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Mudah-mudahan kita semua yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Qur'an untuk kita semua sebagai hujjah, sebagai pembela, penerang, penolong di alam kubur sampai nanti di padang mahsyar, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua digolong-golongkan sebagai min ahlil Quran atau daripada pengikut pencinta Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Mulk ini salah satu faidahnya, khasiatnya kata Nabi, siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Mulk atau Tabarak itu setiap malamnya, Allah jamin dia tidak akan disiksa nanti di alam kubur. Insya Allah. Mudah-mudahan yang kita baca pada malam hari ini, kita terbebas daripada alam kubur, dari siksa dan pedihnya alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun berada, yang sama-sama kami hormati dan kami sayangi, terkhusus kepada seluruh pasien COVID-19 yang berada di Wisma Atlet, mudah-mudahan tetap semangat, tetap berserah diri kepada Allah, berikhtiar, tetap berzikir hatinya, tetap beribadah, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, sebagaimana malam kemarin kita sudah membahas tentang tema ciri wanita VVIP masuk ke dalam surga. Itu semalam. Maka pada hari ini adalah kebalikannya. Apa ciri wanita VVIP masuk ke dalam neraka? Kalau kemarin mudah-mudahan masih ada yang ingat ya ciri-cirinya. Kalau nanti lupa kami akan berikan channel YouTube-nya untuk diperdalam kembali. Pada malam hari ini, apa sih ciri-ciri wanita penghuni neraka? Mungkin bayangan kita itu begitu banyak. Cuma ini hadis Nabi SAW memberikan penjelasan untuk kita semua, wahai ibadah Allah. Ya. Jadi ini penting untuk istri kita atau mantu kita atau wanita yang sudah menjadi seorang istri, harap didengar dengan baik. Karena ini hadis Nabi. Hadis Nabi itu bukan hoax. Hadis Nabi itu bukan perkataan omong kosong belaka. Hadis Nabi itu yang keluar adalah pernyataan Nabi yang wajib kita imani dan kita yakini dan wajib kita patuhi. Karena apa yang keluar dari Nabi? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari mulut Rasulullah SAW kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun. Ada 4 minan nisa dari golongan wanita-wanita finnar di dalam neraka. Yang pertama, nih masih semangat nih mendengarnya ini kira-kira sudah pada makan belum? Kalau belum makan habis ini sholat isya lalu makan malam. Yang pertama apa kata Nabi? Imra'atun baghiyatul lisan ala zaujiha. Yang pertama kata Nabi, serem amat Ustadz temanya. Bukan serem, ini bukan nakutin. Tapi untuk jadi petuah untuk kita. Karena agama ini way of life kita. Ya, ini panduan hidup kita. Kata Nabi yang pertama, wanita yang akan masuk ke dalam neraka, termasuk golongan penghuni neraka, yaitu imra'atun baghiyatul lisan ala zaujiha. Wanita yang mulutnya kotor terhadap suaminya. Wanita yang mulutnya kotor atas suaminya. Suka mencaci suaminya, suka menghardik suaminya. In ghaba anhu
lam yahsun nafsaha. Kalau suaminya nggak ada di rumah, mulutnya suka membuka aib suaminya, membuka kekurangan suaminya, membuka kejelekan suaminya. Wa in hadara, tapi kalau suaminya ada di rumah, adathu bilisaniha, mulutnya nggak pernah berhenti ngocehin suaminya. Jadi kata Nabi, yang pertama ada imra'atun bagiyatul lisan, perempuan yang mulutnya jahat sama suaminya, itu udah pasti neraka. Kalau yang kemarin semalam kita membahas wanita ahli sorga, yaitu wanita-wanita yang apabila dipandang oleh suaminya, hatinya semeringah, senyumannya indah. Nah, kalau ini kebalikannya, mulutnya jahat sama suaminya. Jadi kalau kita punya istri, atau ada tetangga kita seperti itu wanitanya, atau mantu kita, maka pastikanlah itu termasuk ahli neraka. Ini bukan kata saya, kata hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau suaminya nggak ada di rumah, maka dia ceritakan kejelekannya itu kepada tetangganya, kepada saudaranya. Laki gua mah payah banget, nganggur, duit nggak punya, kerjanya main burung, main ikan. Kerjaannya keluyuran, ngopi, nongkrong. Kalau nggak ada suaminya di rumah, dia ucapkan itu kepada tetangganya. Keburukan apapun suaminya diucapkan. Laki gue mah payah. Ya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Loyo amat itu laki. Dia ucapkan itu kepada semua orang kalau suaminya tidak ada di rumah. Wa in hadara adathu bilisaniha. Tapi kalau ada suaminya di rumah, suaminya dicaci maki terus, dikata-katain terus, dihina-hina terus. Ustadz, emang nggak boleh menghina? Nggak boleh. Yang boleh menasehati, ngomong dari hati ke hati. Tuh, begitu. Apabila ada permasalahan, ngomong baik-baik. Jangan pakai gas ngomong. Jangan pakai kompor. Pakailah kulkas yang 3 pintu, adem. Ayo. Jadi yang pertama, wanita yang mulutnya kotor. Kata Nabi selanjutnya, ini di hadis lain, idza qalatil mar'atu li zaujiha. Kalau seorang istri berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka ghattu faqad habitas amaluh. Kalau si istri mengucapkan kepada suami seperti ini, kata Nabi, gua nggak pernah ngelihat ada kebaikan di lu, Bang. Ini istri ngomong kepada suaminya, lu mah nggak bisa apa-apa, Bang, jadi laki. Lu mah percuma jadi laki, nggak ada kemampuannya, nggak ada hebat-hebatnya, nggak ada yang dibanggain, Bang. Ketika istri ngomong seperti itu, habitas amaluh. Kata Nabi, amal ibadahnya angus, tertolak, habis, ludes. Biarin gua galak nih sekarang. Ini penting. Ya. Jadi ketika istri kita bilang kepada suami, Bang, lu bisanya apa sih? Dari dulu begitu aja hidup. Ketika ngomong begitu kepada suaminya, faqad habitat amaluh, kata Nabi. Ludes, dia punya amal ibadah. Hati-hati. Ustadz, kok suami begitu mulia? Oh, mulia. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya saja ada perintah untuk sujud kepada manusia, aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Cuma tidak boleh sujud kepada manusia. Kata Nabi, seandainya ada dan boleh sujud kepada manusia, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Berarti begitu istimewanya suami. Ya. Yang kedua, apa ciri-ciri wanita penghuni neraka? Imra'atun tukallifu zaujaha mala yutqiquhu. Yaitu wanita yang menuntut yang suami nggak bisa. Halo, ini masih semangat ini. Ini yang Zoom enak nih, dengerin sambil makan, sambil minum, ya. Berasa tablik akbar. Saya itu kurang lebih, Bu, Bapak,
kurang lebih 7 bulan lockdown nggak ceramah. Jadi ini kalau ceramah di Zoom ini semangat sekali. Di hadapan saya seolah-olah kayak ada ribuan orang yang mendengarkan. Masya Allah. Jadi kalau saya ceramah di panggung tuh berasa melihat ribuan orang sama kayak di Zoom ini. Ya. Jadi yang kedua, wanita yang menuntut kepada suami padahal suami nggak mampu. Contoh, biasa makan pakai tempe orek. Suami gaji pas mulu. Ya. Gajinya sedikit, gajinya kurang. Istri mintanya lebih. Udah biasa makan tempe orek, bang sekali-kali dong makan beef and stick. Waduh, suami aja nggak pernah denger itu. Makanan apa itu, Neng? Ah, Nora, abang. Ya, beli dong bang sekali-kali makan daging, bang. Makan tempe nyelip mulu, kali-kali makan daging nggak nyelip, bang. Padahal makan daging lebih nyelip. Karena kebiasaan makan tempe. Ini perempuan yang suka menuntut pada lakinya nggak mampu. Udah tahu lakinya cuma pakai sepeda motor, pengen dibeliin mobil expander. Waduh. Udah tahu lakinya Gojek, ya. Dia susah, ya. Minta pengen beli mobil mewah. Jangan menuntut yang kiranya laki tidak mau. Ustadz, tapi kan namanya istri kita pengen dimanja, Ustadz. Kita pengen disayangi, Ustadz, boleh. Cuma ngomongnya baik-baik, Bang. Barangkali ada rezeki, Bang. Neng pengen, Bang, dibeliin itu, Bang. Ya, kalung, Bang, yang segede rantai kapal. Nggak apa-apa. Tapi sekiranya tidak mampu, jangan. Ya. Suaminya bilang, iya Neng, insya Allah nanti doain abang ya kalau tahajud. Kalau duha doain abang ya, biar abang murah rezeki ya. Adem itu rumah tangga. Enak, ya. Ayo introspeksi diri yuk, ya. Yang belum nikah buat pelajaran, ya. Biar tahu nanti menghadapi suami. Itu yang kedua, menuntut yang suami tidak mampu. Suaminya rumahnya SSSSSS ukurannya. Sempit sana sini, susah selonjoran. Pengen dibeliin apartemen mewah di Kelapa Gading. Ini kan gak mampu suaminya. Bayar kontrakan aja telat mulu 2 bulan. Jangan. Yang ketiga apa? Wanita penghuni neraka, imro'atun la tashturu nafsaha minar rijal wa nakhruju min baitihi mutabarrijan. Yang nomor 3, siapakah wanita penghuni neraka? Yaitu wanita yang tidak mampu menutup auratnya di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ya. Ingat wahai para istri, dadamu, pahamu, betismu, rambutmu, senyumanmu, semuanya itu orisinil milik suami. Nggak boleh kau bagi keindahan itu kepada orang lain. Ya, engkau tampakkan dadamu, belahannya kau tampakkan pahamu kepada orang lain. Dan suami yang membiarkan itu termasuk dayus, yaitu suami penghuni neraka. Ya, yang dia membiarkan istrinya membuka aurat. Ya, jadi para wanita, tutup auratmu di hadapan pria lain. Ya, bukan cuma menutup aurat, menjaga perilaku kepada pria-pria lain. Ya, jangan selingkuh. Jangan main laki-laki lain di belakang suamimu. Itu menutup auratnya, menutup pandangannya. Ya. Jadi suami kita ada tidak ada di depan kita atau dimanapun kita menjaga diri kita sebagai seorang istri. Namanya itu iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri sendiri. Itu yang nomor 3. Yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan masih diingat, kalau bisa dicatat. Tapi kalau nggak mampu nanti kita akan berikan channel YouTube kami untuk disaksikan kembali. Yang keempat, imro'atun, seorang gadis, istri perempuan. Laisalaha illal akla wasyurba wan nauma.
perempuan yang kerjaannya shopping, eating, nge-mall. Jadi kerjaannya hanya shopping, belanja, hanya makan, minum, dan tidur. Ini penghuni neraka. Punya duit dikit, jalan-jalan maunya. Punya duit dikit, makannya harus di restoran. Punya duit dikit, minumannya harus enak. Dia tidak punya kerjaan kecuali makan, minum, dan tidur, kata Nabi. Walaysa laha raqbatun fis shalah, dan dia tidak pernah mendirikan sholat. Jadi kerjanya makan, minum, tidur, gak ada bedanya sama kerbau, gak ada bedanya sama kambing. Kalau makan dan minum saja dan tidur saja, apa bedanya kita dengan hewan? Dan istri yang seperti ini, kata Nabi, jauh dari sholat, tidak mendirikan sholat. Wala fi ta'atillah, dan dia tidak taat kepada Allah. Ya. Wala ta'ata fi Rasulillah, enggak ada taat, enggak ada bakti, enggak ada patuh kepada Rasulullah. Wala fi ta'ati zauji, dan tidak ada taat kepada suaminya. Jadi yang nomor terakhir, doyannya makan, minum, tidur, shopping, jalan-jalan, traveling. Nggak pernah sholat, nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, nggak taat sama suami. Maka ini 4 wanita yang VVIP masuk ke dalam neraka. Jadi ayo, rumah tangga kita benahi. Insya Allah sudah berapa hari lagi, berapa minggu ke depan, kita masuk tahun baru. Benarkanlah rumah tangga kita, khususnya diri kita. Ya, suami yang suka ibadah, ajak istri yang nggak pernah ibadah. Istri yang suka ke majelis taklim, tegur, nasehatin suami untuk doyan ngaji. Ya, karena orang yang tidak pernah ngaji, tidak ada agama, bawaannya panas, bawaannya emosi, bawaannya marah. Contoh ini, ya, suami siang bolong lagi bikin jala, istri pulang dari pasar, karena suaminya nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, hatinya panasan. Istri nanya baik-baik, bang, lagi bikin apa bang? Karena laki nggak pernah ibadah, bawaannya emosi. Biji mata lu kendor, kagak ngeliat. Tuh, yang keluar biji mata lu kendor. Gua lagi bikin jala. Istrinya ngomong baik-baik, bang, jala buat apa bang? Suami nggak ibadah, emosi. Ya buat nangkep ikan, masa nangkep elu? Marah lagi tuh suami. Istri sabar, nanya baik-baik, bang. Kalau dapat ikan, ikan apa bang? Iya banyak. Sepat, gabus, julung-julung, kan sapu-sapu, ular kadut. Bang, kalau dapat gabus enaknya diapain bang? Gua pengen pecak, kata lakinya. Janganlah bang, dipindang. Gua pengen pecak. Dipindang aja bang, bacot lu, dikepret itu bini, pakai batu cincin, giginya rontok 3. Waduh. Pulang ke rumah bapaknya, suami saya galak banget be. Emang kenapa sih? Saya cuma nanya, ikannya dipecak aja, jangan dipindang. Ikannya dipindang aja, yang dipecak. Emang ikan dari mana? Kata bapaknya. Lah ikan belum nyari. Lagi baru bikin jala. Karena lakinya emosi, marah-marah. Istri juga begitu sama. Layani suami dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Maka pergaulilah suami istri itu dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Kembali kepada pendidikan, edukasi, parenting rumah tangga sesuai ajaran agama Islam. Insya Allah kita besok besok hari Kamis kita bertemu lagi. Cuma
Setiap hari Kamis kami akan tayang pada jam 5 sore karena maghribnya kita ada kajian tahlil lalu dan berjanji di masjid. Jadi insya Allah besok jam 5 kita akan mulai. Ya, dan pagi jangan lupa setiap jam 9:30 ya yang akan diisi oleh kawan saya Ustadz Roziki setiap pagi ya, dan besok jam 5 sore diisi kembali oleh saya dengan tema-tema yang berbeda. Kita tutup saja, mudah-mudahan Bapak semua sehat walafiat, panjang umur, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua hatinya bisa adem, nyaman, tentram, damai. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Mudah-mudahan kita semua dikarunia Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Anak-anak kita jadi anak yang saleh dan saleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Syukur Ustaz.